Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Mau ngapain? Mau jadi presiden? Coba sebutkan dulu nama 6 suku yang ada di Indonesia. Dayak, Batak, Jawa. Udah, satu lagi tadi. Betawi, satu lagi. Ayo, kurang satu. Ayo. Tuh kan nggak bisa jawab. Gimana ini Pak Jokowi? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Kalau wapres ini kan nggak ada gunanya. Orang yang nggak ada gunanya ini ingin dijadikan presiden. Yang sadar bahwa anak ini memalukan negara. Negara sebesar ini, wakil presidennya itu celingak-celinguk. Wakil presiden itu wajahnya itu bingung. Wajahnya itu bingung. Nggak ada isinya, bingung, kosong tuh ini. Dibacaan Kang Sobari anak ini ya. Kosong. Wajahnya kosong. Apa PR kita ke depan? Waduh Mas, jangan beri PR lagi. Rakyat sudah mumet mikirin keadaan ekonomi. PR yang kemarin membuka 19 juta lapangan kerja belum terlaksana. Pajak juga naik. Menaikkan pajak Pak, itu beda. Buktinya pajak naik 12%. Untuk apa itu Mas? Kita berburu di dalam kebun binatang. Terus menaikkan pajak 12% itu uangnya untuk apa? Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Binatangnya kita gemukkan. Nih, ada lagi beritanya nih tentang ijazah. Yang kemarin aja bapaknya belum rapi sampai sekarang. Nah, sekarang anaknya. Nah, ada yang menuntut Gibran secara perdata. Dan menurut si penuntut, Gibran itu ada tindakan melawan hukum karena waktu pendaftaran sebagai cawapres, dia itu tidak menyertakan ijazah SMA-nya, hanya menyertakan ijazah dari luar negeri yang setara dengan SMA. Nah, menurut si penuntut, ijazah dari luar negeri itu apabila tidak disahkan oleh lembaga terkait seperti Kemendikbud, maka tidak dianggap sah. Dan secara otomatis pendaftaran sebagai cawapresnya pun tidak sah. Cawapres, bahas AI ribut, bahas Kemenyan juga ribut. Tapi, kenapa netizen justru lebih ngeributin Gibrannya? Bukan soal AI atau Kemenyan. Masalahnya, bukan soal topik yang dibahas, tapi siapa yang ngomong. Gibran ngomongin soal AI, padahal track recordnya di bidang teknologi belum terbukti. Gibran ngomongin soal Kemenyan, padahal konteksnya ngambang. Mau coba bahas budaya, tapi nggak nyambung. Ini soal trust deficit. Publik ngelihat Gibran bukan sebagai pemimpin yang munculkan gagasan, tapi lewat jalur kilat alias politik dinasti. Jadi, tiap kali dia ngomong, banyak yang ngerasa, ini orang ngerti nggak sih apa yang dia omongin, atau cuma pengen kelihatan pinter. Dan ketika statementnya dibungkus gaya self-defense kayak, Apa aja saya bahas, pasti diributin. itu malah kayak ngelimpahin kesalahan ke publik. Padahal ya, itu resiko nggak sih jadi pejabat publik? Disorot, dikritik, dituntut tanggung jawab. That's the job. Jadi yang diributin publik bukan soal AI atau Kemenyan. Yang diributin publik adalah figur yang nggak bisa diandalkan tapi pengen dianggap visioner. Karena dalam politik, kalau kamu belum punya rekam jejak yang kuat, omonganmu bukan jadi inspirasi, tapi bahan meme. Prabowo anggap Megawati lebih berguna di masa krisis dibandingkan Gibran. Pantesan akhir-akhir ini Pak Prabowo begitu dekat dengan Bu Megawati. Dan selalu AHY yang diberi tugas oleh Pak Prabowo, bukannya Gibran. Ya udahlah Pak, ganti aja kalau memang nggak berguna. Pak Gibran itu jangankan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang luar biasa, bahkan hanya untuk mengkomunikasikan ide dan pikirannya ke pikiran publik, itu beliau gagal. Saya mohon maaf ya, cara berbicaranya, kemampuannya dalam menarasikan ide dan sebagainya itu kurang.
seringkali gugup, seringkali gagu, seringkali bahkan nampak menghindar dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan lain sebagainya. Dan ini baru komunikasi politiknya saja, baru komunikasi publiknya saja. Kita belum berbicara soal idenya. Ketika beliau menampilkan ide-ide soal artificial intelligence, Indonesia emas tahun 2045, kemudian bahwa Indonesia itu bonus demografi dan sebagainya, tidak ada satupun di antara narasi-narasi yang ditawarkan itu adalah narasi yang mind blowing gitu, yang membuat orang berdecak kagum gitu. Jadi semuanya hampa dan hambar, seperti beliau itu adalah orang yang sedang membaca teks di depan yang disiapkan oleh timnya, kemudian dibaca begitu saja gitu. Itu penilaian saya pribadi ya. Kok bisa sampai segitunya gitu. Makanya kalau misalkan kita melihat, ya tentu saja Pak Gibran sampai sekarang banyak sekali pendukungnya. Sampai sekarang kita mengetahui bahwa Pak Gibran itu banyak sekali orang yang suka padanya. Tetapi orang yang mendukungnya dan suka padanya itu bungkam dan dibungkam karena tidak ada sesuatu yang bisa dipuji dari Pak Gibran. Itu kesulitannya tuh di situ. Nah, tapi bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat atau trust deficit sedang diuji. Publik kini semakin kritis dalam menilai apakah seorang pemimpin nasional muncul karena kematangan gagasan dan rekam jejak yang teruji, atau justru hadir melalui jalur kilat kedekatan kekuasaan. Mari kita bedah bersama-sama bagaimana situasi ini berkembang, apa saja poin-poin krusial yang memicu perdebatan sengit di tengah masyarakat, serta bagaimana dampaknya terhadap jalannya pemerintah saat ini. Ya teman-teman, nalar politik, poin pertama yang menjadi sorotan utama publik adalah aspek komunikasi politik yang kemampuan dalam menarasikan sebuah ide di hadapan umum. Sebaiknya seorang pejabat publik di tingkat tertinggi, kemampuan penyampaian visi, misi, dan solusi atas masalah bangsa secara mandiri dan keyakinan adalah sebuah keharusan. Namun, dalam berbagai kesepakatan publik menilai adanya kegugupan sikap menghindar dari pertanyaan kritis, hingga narasi-narasi yang terasa hampa karena kurang memberikan impak mendalam atau mind-blowing. Ketika isu-isu besar seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence hingga bonus demografi digunakan, pembungkusannya dinilai sekedar membaca teks normatif yang disiapkan oleh yang di balik layar, sehingga kehilangan run kepemimpinannya yang visioner. Ya teman-teman, nalar politik masalah kemudian merembet pada persoalan legitimasi administrasi yang kini digugat secara perdata terkait dokumen ijazah pendidikan luar negeri yang setara SMA. Munculnya gugatan ini berdasar atas argumen bahwa setiap dokumen pendidikan di luar negeri harus melalui proses penyetaraan dan pengesahan yang sah oleh lembaga terkini seperti Kemendikbud agar memiliki kekuatan hukum yang valid dan atas pendaftaran pemilu. Ya teman-teman, kita melihat dari kacamata sosiologi politik, gelombang sistem negatif yang masif ini sebenarnya bukan sekedar tentang kesalahan persoalan, melainkan bentuk akumulasi kekecewaan terhadap praktik politik dinasti. Banyak pihak menilai pengangkatan dan lompatan karir politik yang begitu instan ini merupakan bagian dari skenario jangka panjang untuk melanggarkan kekuasaan keluarga hingga pemilu-pemilu mendatang. Akibatnya setidaknya gerak-gerik pernyataan maupun program kerja yang dilakukan seringkali dipandang sinis oleh publik, sebab masyarakat merasa hak demokrasi mereka telah dicederai oleh sistem jalur pintas yang menggiringkan proses meritokrasi yang sehat. Ya teman-teman, dampak dari rentetan kontroversi ini tentu saja tidak hanya membebani figur wakil presiden sendiri, melainkan juga berpotensi mengganggu stabilitas fokus kerja pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Di tengah situasi ekonomi global yang tidak mementingkan ego sektoral, Presiden membutuhkan tandem yang tangguh, cekatan, dan mampu meredam gejolak yang dari masyarakat melalui kebijakan yang konkret. Ketika wakil presiden justru terus-menerus menjadi magnet polemik yang hujatan publik, mengkhawatirkan muncul bagi energi pemerintah yang akan habis terkuras untuk melakukan pembelahan diri atau self-defense ketimbangan fokus menguras kesejahteraan rakyat dan menyelesaikan janji-janji kampanye. Ya teman-teman, mari kita bacakan komentar dari teman-teman kita. Ada teman kita yang berkomentar bahwa kalau memang sudah merasa tidak mampu memimpin dan hanya menjadi beban bagi jalannya pemerintah, Pak Prabowo lebih baik turun saja secara terhormat. Buah jatuh memang tidak jauh dari pohonnya. Polanya selalu sama dengan pencitraan yang dipaksa. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa sebagian rakyat kecil kami merindukan sosok pemimpin yang handal dan berkomunikasi penuh dengan ide-ide baru yang segar dan sigap saat dievaluasi. Sangat miris melihat wakil presiden negara terbesar ini
justru sering terlihat bingung dan plongo saat berhadapan dengan pertanyaan publik. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa fokus utama kita sekarang adalah mengawal agar undang-undang aset negara yang dikorupsi negara disahkan. Jika ada keterlibatan dari akun-akun masa lalu yang sempat viral atau penjabat saat ini, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu demi masa depan NKRI. Ya teman-teman, hal politik dari seluruh rangkaian pemaparan dari dinamika komentar di atas, kita dapat menarik benang merah bahwa ruang publik kita hari ini sudah semakin dewasa dan tidak mudah lagi terbuai oleh gimmick politik semata. Kritik, tuntutan pertanggungjawaban hingga pengawasan ketat dari masyarakat merupakan risiko sekaligus konsekuensi yang harus diterima oleh siapapun yang memilih jalannya sebagai pejabat publik. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk menyimak analisis mendalam di video kali ini hingga selesai, dan bagaimana pandangan pribadi kalian melihat polemik ijazah serta gaya komunikasi Mas Gibran yang terus diperbincangkan ini. Mari kita saling berbagi pola pikir secara sehat dan cerdas dengan menuliskan di kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa untuk terus mendukung perkembangan channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Tetap jaga persatuan karena NKRI adalah harga mati.